Kadangkala Gus Dur itu menyebutnya ini Romo Mangun, dia seorang Islam, hanya saja dia belum pernah menyebutkan syahadat. Atau Romo Mangun yang menyebutkan ini Gus Dur, seorang Katolik yang hanya belum dibaptis saja. Mungkin masa-masa itulah ketika masa-masa di mana orang bisa bersaudara dengan asik dan agama itu nggak perlu dibicarakan dalam konteks yang vulgar gitu loh. Kita tahu Romo Mangun dan Gus Dur itu sama-sama dianggap sebagai musuh kekuasaan pada waktu itu. Dan mereka berdua itu mengajarkan bahwa agama tidak boleh lepas dari urusan kemasyarakatan. Agama tidak boleh diam ketika masyarakat tersakiti. Memikirkan besok mau makan apa aja itu udah susah, boro-boro mikirin dialog antar agama. Itu sebenarnya tanda-tanda buruk. Karena apa? Karena dialog agama yang seharusnya berjalan di ruang kehidupan sekarang harus dibawa ke mimbar-mimbar, forum-forum resmi. Sekarang orang-orang muda ini permasalahannya adalah sekolah di sekolah berbasis agama, dolannya ke gereja atau ke masjidnya sendiri-sendiri. Lalu kapan kita collab dengan yang lain? Dan kapan kita bertemu dengan yang lain? Hari-hari ini memang kita ada masalah dengan persaudaraan, tetapi jawaban kita harus mengatakan karena damai tak lagi gratis, maka mari kita perjuangkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan saya di acara podcast Teman Ngopi yang merupakan upaya kampanye Indonesia Rumah Bersama yang diselenggarakan oleh Jaringan Gus Durian. Pada hari ini saya tidak sendiri ya kawan-kawan. Kita akan berbincang mengenai salah satu tema paling penting abad ini, yaitu tentang peran aktivis dan tokoh agama dalam memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Telah hadir bersama kita semua di sini, yaitu tamu kita yang sangat istimewa dan super spesial, yaitu Romo Joko, yang merupakan pastor Gereja Santo Mikael, Pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Selamat siang Romo. Selamat siang Mbak Vivi. Untuk mengawali podcast kita pada hari ini, mungkin karena judulnya podcast Teman Ngopi ya kawan-kawan, mungkin kita bisa meneguk satu teguk kopi dulu Romo. Iya, mari Romo. Permisi ya. Mantap. Oke nih, mungkin saya akan mulai dari ini ya Romo. Saya sempat membaca profil Romo dan juga mendengar dari teman-teman tentang kisah perjuangan Romo seperti itu. Sebagai seorang tokoh agama dan juga aktivis yang memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti itu. Sudah jamak kita ketahui ya Romo bahwa di masyarakat Indonesia itu kan sangat kompleks ya Romo. Romo Joko sendiri juga sudah berjuang dari di level akar rumput juga. Tentunya sudah menjumpai beragam model masyarakat seperti apa sih hingga kisah-kisah yang menarik untuk kita dengar bersama kali ini. Nah, bagaimana pengalaman Romo Joko bersinggungan dan memperjuangkan kebebasan berkeyakinan dan toleransi itu, Romo? Baik, terima kasih Mbak Vivi ya. Iya, Mbak betul. Vivi, saya sendiri harus mengatakan apa kalau disebut sebagai tokoh yang memperjuangkan kok luar biasa sekali. Tapi saya hanya mengatakan demikian. Sejarah saya terlibat di dalam dialog lintas agama itu bermula dari dulu kuliah di Fakultas Teologi sebagai calon pastor, saya sekolah. Lalu dalam kuliah itu kok nggak ada perjumpaan langsung dengan yang lain ya. Padahal itu saya di tahun 2007, 2008, ketika tahun-tahun sebelumnya itu ketegangan antar agama pasca peristiwa bom 2000, lalu ada peristiwa-peristiwa terorisme yang besar di tahun-tahun itu, lalu segregasi antar masyarakat yang kuat. Kenapa kita nggak pernah bertemu dengan yang berbeda? Saya memprotes pada dosen saya. Lalu dosen saya mengatakan ya, ayo kamu buat sendiri upaya-upaya itu. Meskipun saya tetap tidak terima, meskipun dapat nilai A, tetapi saya waktu itu mulai berpikir untuk bertemu dengan yang berbeda. Saya mengikuti kursus-kursus di luar, lalu kadang-kadang saya pergi ke pondok pesantren, lalu ke gereja-gereja di sekitar.
saya mulai menyenangi berteman, bertemu, dan akhirnya mulai membangun relasi dengan teman-teman luar. Saya dulu sowan ke tempatnya Gus Sako di Pandanaran, ngobrol bersama dan sebagainya. Nah, dari situ saya mulai senang dengan isu ini dan mulai melihat bahwa ada sesuatu yang bisa dikerjakan dalam konteks masyarakat Indonesia membangun relasi. Nah, setelah saya jadi Romo tahun 2016, lalu saya ditugaskan pertama kali untuk sekolah untuk urusan Religious Studies di ICRS. Dan itu membuat saya mau tidak mau harus bergerak dalam ruang ini karena itu ruang yang memang harus dijalankan. Saya menjalankan peran ini dalam dua jalan lah. Jalan pertama, jalan aktivis, jalan kedua, jalan akademis. Jalan aktivis saya kerjakan melalui tugas saya dalam namanya komisi, dalam Gereja Katolik adalah Komisi Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan. Yang pernah kami kerjakan bersama, mungkin juga dulu teman-teman Gus Durian terlibat juga. Kami punya acara Serawung Persaudaraan Orang Muda Lintas Agama. Dulu di Semarang kami menghadirkan 1.200 orang. Lalu hal itu masih bergerak dalam akar rumput sampai hari ini dalam kelompok-kelompok namanya kelompok Serawung. Serawung itu bahasa Jawa yang intinya berteman, bergaul, dan sebagainya. Lalu juga bersama dengan teman-teman dari di Jogja ini, para pemimpin agama, kami membangun komunitas namanya Jalin. Lalu ada gerakan bersama dengan Gus Durian yang sekarang ini kita mau membangun ide tentang banguntapan rumah bersama, tempat di mana saya bertugas dan juga tempat di mana Gus Durian saat ini terlibat. Itu aktivis, artinya kadang-kadang ya terlibat dalam gerakan bersama, upaya-upaya mendaratkan moderasi beragama, upaya-upaya untuk melibatkan orang muda, upaya-upaya untuk pengajaran di tengah-tengah umat, itu yang saya lakukan. Nah, yang kedua ya bukan hal yang besar ya, saya harus mengatakan ini karena memang saya melakukannya dalam hal yang sederhana. Jalur akademis melalui satu pengajaran, yang kedua juga kesempatan-kesempatan yang diberikan kepada saya untuk terlibat dalam pembicaraan-pembicaraan mengenai moderasi beragama, gerakan-gerakan lintas dan sebagainya. Saya pernah membuat sebuah jurnal dan menurut saya ini menarik. Dulu jurnal ini judulnya tentang itu loh, Katolik garis lucu, yang merupanya bagi saya adalah itu, saya menyebutnya sebagai Internet Mediated Interreligious Studies. Internet Mediated Interreligious Dialogue Studies. Dialog antar agama yang dimediasi oleh internet, yang dalam arti tentu membongkar ide-ide waktu itu setelah 2019. Kalau NU garis lucu itu kan 2014, Katolik garis lucu itu 2019, dan itu kan isunya agama. Dan menarik sekali bahwa akhirnya agama bisa ditertawakan. Dan beberapa hal lah, itu hal-hal saya mencoba untuk masuk situ. Ini baru saja mungkin bulan Oktober nanti terbit, saya mau menerbitkan membongkar ide tentang mayoritas minoritas dalam penyebutan tentang agama. Mayoritas minoritas itu bukan hal, kalau dalam tulisan saya mengatakan itu bukan masalah siapa yang mendominasi atau siapa yang tidak mendominasi atau yang didominasi, sementara sebenarnya itu adalah tentang siapa yang perlu diadvokasi, dibela. Karena penggunaan kata itu di tahun 50-an di Amerika itu minoritas itu untuk kulit hitam. Apakah minoritas itu selalu jumlahnya sedikit? Tidak, kulit hitam itu banyak, tapi selalu diperlakukan lebih kecil. Itulah bentuk-bentuk yang bisa saya upayakan melalui gerakan, tetapi juga melalui yang kedua, melalui akademis, karena saya juga mengajar di Fakultas Teologi di Universitas Sanata Dharma. Gitu, Mbak. Iya, sangat menarik ya Romo. Berawal dari keresahan di kelas ya. Nah, itu masalahnya sekarang. Jadi dulu saya mendebat dosen saya, sekarang saya mengajar kelas yang sama. Iya, sebenarnya sangat relate ya dengan anak muda zaman sekarang. Banyak anak muda yang memiliki kerasan, bisa jadi memiliki kerasan yang sama, tetapi mungkin banyak juga nih yang bingung. Aku cuma bisa resah aja, tapi nggak punya wadah untuk menumpahkan keresahanku gitu ya Romo. Nah, mungkin teman-teman bisa terinspirasi ya mengikuti jejak Romo Joko ya, perlahan-perlahan
dari satu tahap ke tahap gitu. Nah, saya kalau nggak salah, saya sedikit mengetahui ya kalau Romo Joko ini juga sempat pernah menulis buku ya, karyanya sangat banyak ya. Yang salah satunya yang menarik itu menurut saya ini Gelora Hati Mangunwijaya ya, yang terbit tahun 2023 ya. Ya. Ya, nah itu bagaimana sih Romo itu mengambil inspirasi dari sosok Romo Mangun dan juga sejarah persaudaraan dan perjuangan dari Romo Mangun dan juga Gus Dur. Baik, teman-teman, saya menulis buku itu dalam rangka menyambut besok itu tahun ini berapa? 2024 ini adalah 25 tahun pasca meninggalnya Romo Mangun. Romo Mangun meninggal tahun 99. Lalu satu hal yang saya coba tawarkan dalam buku itu adalah Romo Mangun itu tidak membiarkan gelora hatinya itu kalau ada masalah, kita itu tidak membuat diri kita itu tenang gitu loh. Kita menantang lagi diri untuk bagaimana kita terlibat lagi dalam satu hal yang baru, bagaimana terlibat lagi. Beliau itu bekerja untuk orang di Kalicode, orang di Wonosari, di Griga, berjuang untuk orang yang ada di Waduk Kedungombo, berjuang untuk anak-anak, pendidikan anak-anak. Beliau membuka sekolah yang sekarang kita kenal dengan Sekolah Mangunan. Dan persaudaraan beliau itu luar biasa. Tentu Anda juga sudah mendengar persaudaraannya dengan Habibie, yang sampai pada akhir hidupnya saja Romo Mangun itu ketika disemayamkan di katedral di Jakarta, Pak Habibie sebagai presiden waktu itu hadir. Dan yang kedua dengan Gus Dur. Dengan Gus Dur itu unik, dan tentu Anda sudah tahu cerita-cerita mengesan tentang Romo Mangun dan Gus Dur itu ya, yang cerita-cerita lucu yang dibuat oleh Gus Dur untuk menggambarkan bagaimana mereka ini sungguh bersaudara. Bahwa kadang-kala Gus Dur itu menyebutnya ini Romo Mangun, dia seorang Islam, hanya saja dia belum pernah menyebutkan syahadat. Atau Romo Mangun yang menyebutkan ini Gus Dur, seorang Katolik yang hanya belum dibaptis saja. Artinya keislaman, kekatolikan itu tentang hati manusia yang bertemu, yang mungkin ya bentuk sarana doanya berbeda, tapi keluar dalam aksi-aksi yang baik. Lalu juga soal Romo Mangun yang selalu sudah menyediakan sajadah untuk Gus Dur ketika berkunjung, cerita tentang daging babi yang nggak perlu diceritakan di sini, tapi Anda bisa mencari cerita itu menarik. Dan bagi saya mungkin masa-masa itulah ketika masa-masa di mana orang bisa bersaudara dengan asik, dan agama itu nggak perlu dibicarakan dalam konteks yang vulgar gitu loh. Kan kita ngomongin gini, berjuang untuk kemanusiaan, itu kan nggak perlu ngomongin agama. Agama itu urusan dapur kita, sementara hasil masakannya itu bisa kita tawarkan kepada orang lain. Dan satu hal yang saya tangkap dari persaudaraan mereka berdua adalah ya mereka membangun, menanggapi tantangan zamannya. Zaman itu tantangan besarnya ya bagaimana kekuasaan kuat dari Orde Baru itu bisa dihadapi sehingga orang-orang tetap merasa ada teman. Kan kita tahu Romo Mangun dan Gus Dur itu sama-sama dianggap sebagai musuh kekuasaan pada waktu itu. Iya toh? Iya, Dan betul. agama iya, tokoh agama iya, tapi tokoh agama tidak boleh lepas dari, dan mereka berdua itu mengajarkan bahwa agama tidak boleh lepas dari urusan kemasyarakatan. Agama tidak boleh diam ketika masyarakat tersakiti. Agama harusnya berbuah di dalam karya-karya kebaikan untuk banyak orang. Itu yang menurut saya menarik dari mereka berdua. Dan tantangannya nggak mudah, tapi mereka melakukannya. Iya, luar biasa ya Romo. Setelah Romo mengambil inspirasi dari dua tokoh bangsa ya, bisa dibilang tokoh bangsa kawan-kawan. Itu kemudian bagaimana sih Romo Joko itu akan menyusun strategi-strategi dalam membangun dialog antar agama dan memperkuat solidaritas sosial. Kalau bicara soal strategi memang agak susah. Tapi kalau saya menyebut dua tokoh itu kan dua tokoh yang sekarang bahkan sedang diupayakan jadi pahlawan lah. Saya berharap itu pahlawan itu sesuatu yang mereka yang hidupnya pantas untuk diteladani.
Dan ya bagi saya sendiri tanpa harus dikatakan mereka berdua itu pahlawan ya bagi kita. Nah, sekarang kalau mau ngomong tentang strategi membangun persaudaraan, pertama sekarang kita apalah, saya tuh kadang-kadang ngomong gini Mbak ya, ketika saya diundang untuk dialog agama, ngomong di depan umum, entah di kelas, entah di apa namanya mimbar-mimbar itu, saya hanya mengatakan, Bapak Ibu, eh, kalau kita mengadakan acara seperti ini tuh tanda-tanda baik atau tanda-tanda buruk? Dan semua akan mengatakan tanda-tanda baik. Lalu saya mengatakan itu sebenarnya tanda-tanda buruk. Karena apa? Karena dialog agama yang seharusnya berjalan di ruang kehidupan sekarang harus dibawa ke mimbar-mimbar, forum-forum resmi yang bahkan kadang-kadang tidak terjadi dialog karena mereka hanya mendengarkan saja. Masih yang Katolik kumpul di sini, yang Islam kumpul di sini, yang ini kumpul di sini, dan itu tidak membangun kebersamaan. Nah, maka menurut saya dialog agama itu harus berganti nama menjadi apa, ngopi bareng, jadi apa, nonton film bareng, jadi apa, sepak bola bareng, jadi apa, gerakan apa misalnya kumpul untuk membicarakan tentang membersihkan kampung bareng. Dan bagi saya itu lebih ini dalam konteks masyarakat Indonesia, kalau kita membandingkan dengan masyarakat Barat, misalnya Amerika atau Eropa, masalah kita itu bukan untuk membicarakan dialog kok sebenarnya. Masalah kita itu untuk mempertahankan supaya dialog itu tetap bertahan dan mewariskannya kepada generasi berikut. Kalau mereka kan berlatih untuk dialog karena banyak apa namanya imigran yang datang ke sana dengan berbagai agama, Islam, Hindu, Buddha yang dari Asia. Sekarang mereka baru mulai hidup dalam pluralitas agama. Nah, di tempat kita dari dulu sudah plural. Maka bagi saya lebih penting bagi kita untuk membicarakan tentang ayo kumpul bareng lagi, ayo mewariskan kebudayaan kumpul itu. Kemarin teman-teman Gus Durian di sini juga ikut dalam acara pawai kemarin pawai kemerdekaan itu di Banguntapan, dan itu wah melibatkan banyak orang dari yang Katolik, dari yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang apa Protestan, dan di situ nggak ada agama, yang ada adalah kita manusia-manusia yang bersaudara. Wah, ini apa ya? Dengernya itu serasa hati saya menghangat, Romo. Wah. Iya. Nah, tadi kan Romo sudah nge-spill sedikit ya tentang kolaborasi dari kawan-kawan penggerak santri Gus Durian gitu, tentang dengan tokoh agama dan aktivis lainnya. Nah, mungkin bisa Romo ceritakan lebih banyak ya tentang bagaimana kemudian peran kolaborasi aktivis Gus Durian dan tokoh agama dalam memperjuangkan kebebasan berkeyakinan dan toleransi. Baik, terima kasih. Saya diajak dulu siapa ya? Saya lupa. Yang datang ke tempat saya, lalu teman-teman Gus Dur datang ke tempat saya, lalu mengatakan, Romo, kami punya mimpi karena kami sudah bergerak di ruang yang lebih luas di banyak tempat. Di belakang sini kan ini Gus Durian in the world. Lalu pertanyaan besarnya adalah, Romo, bagaimana kami bisa terlibat di rumah kita sendiri karena kita tinggal di Banguntapan. Kami punya ide untuk membangun Banguntapan rumah bersama. Sudah beberapa kegiatan saya ikuti, pertama FGD dulu, juga lalu hari ini podcast ini, lalu sebelumnya juga kemarin ada pertemuan dengan pemimpin agama, lalu juga anak-anak muda mulai dilibatkan, warga gereja saya juga diajak kumpul. Ya kita memang dalam hal kayak gini kan trial dan error ya, masih terus berjuang bersama. Tapi paling tidak kemarin pertemuan minggu lalu itu menghasilkan dua hal yang menurut saya positif. Pertama, memang sasaran utama kita adalah orang muda dan menjadikan mereka paham bersaudara. Kalau saya ngomong kepada orang-orang yang tua itu kan yang tua itu biasanya sudah pintar berteman, pintar bersaudara. Lalu sekarang orang-orang muda ini permasalahannya adalah di sekolah berbasis agama, dolannya ke gereja atau ke masjidnya sendiri-sendiri. Lalu kapan kita collab dengan yang lain? Dan kapan kita bertemu dengan yang lain? Memang ada tetapi tidak terlalu mendalam, dan harapannya orang-orang muda ini mulai belajar bekerja sama dengan yang berbeda. Sementara bagi kami yang
dipercaya menjadi pemimpin agama di tempat ini, yang kemarin kita bicarakan adalah yuk kita ketemu. Kita memang penting untuk menjembatani dengan gerakan masyarakat. Terutama kan Gus Durian memang ada di sini, tapi kita sama-sama, terutama kemarin ada teman-teman yang bergerak di Padukuhan, Kalurahan, itu bisa menghubungkan. Ya kita berjuang lah pelan-pelan untuk, kemarin juga ada video kan, video yang ditawarkan oleh Gus Durian untuk memframing bahwa Banguntapan ini memang rumah kita bersama, sudah diperjuangkan oleh para pendahulu, dan saya selalu mengatakan hari-hari ini memang kita ada masalah dengan persaudaraan, tetapi jawaban kita harus mengatakan karena damai tak lagi gratis, maka mari kita perjuangkan bersama. Ya, luar biasa. Setiap kalimat Romo Joko ini apa ya, sangat menggugah hati gitu ya. Jadi gelora hati Romo Mangun itu juga sepertinya sangat terlihat gitu loh, terrefleksikan dari setiap kalimat Romo Joko. Nah, saya kan tadi menyimak cerita dari Romo Joko ini sudah mulai berkolaborasi aktif ya dengan masyarakat, bagaimana kemudian dengan bergerak bersama, bersaudara bersama dengan masyarakat lokal seperti itu. Nah, kemudian dari pengalaman Romo Joko ini apa sih tantangan yang Romo Joko rasakan gitu dalam perjalanan tersebut? Ya, dalam perjalanan saya cerita, tapi ini bukan sesuatu yang baik, yang mudah dihadapi. Sejak awal saya dulu ketika pertama-tama bergerak dalam dialog macam ini sudah berpikir, wah saya pasti akan mati. Wah, pikirannya itu sudah siap mati gitu loh. Tapi rupanya enggak. Tetapi saya pernah mengalami situasi yang tidak mudah. Kemarin juga saya pernah ceritakan kepada teman-teman Gus Durian. Di tahun 2018 saya tugas di paroki namanya Santa Maria Assumpta di Gamping. Gamping itu Sleman bagian barat. Nah, di sana saya pernah menjadi host untuk acara sahur bersama Bu Sinta. Nah, waktu itu teman-teman Gus Durian juga terlibat. Saya bekerja sama dengan, menurut saya sangat baik, bersama dengan kelurahan, bersama dengan kepolisian, bersama dengan TNI, bersama dengan warga masyarakat, itu cukup baik. Semua terencana dengan sangat indah sampai pada 3 hari sebelum acara. 3 hari sebelum acara saya mendapatkan surat kaleng yang mengatakan acara ini kenapa dilakukan di gereja, kan acara sahur. Padahal itu di halaman gereja, bukan di gereja. Dan itu kan mimpinya Bu Sinta supaya pertemuan-pertemuannya, kehadiran beliau itu menjadi kesempatan pertemuan antar agama, ya toh. Nah, lalu Pak Penewu atau Pak Camat pada waktu itu juga mendapatkan kritik macam-macam, kenapa harus diadakan di sini, kenapa tidak di kecamatan, kenapa tidak di A, B, C, D. Pak Lurah juga sama. Kami kayak sama-sama mendapat teror. Ya. Nah, akhirnya di hari terakhir masih ada pertanyaan, nanti nasinya dapat datang dari mana? Jangan-jangan mereka berpikir bahwa itu akan dikasih babi. Padahal kalau Anda semua tahu, daging babi itu mahal. Kalau harus ngasih daging babi lebih mahal daripada daging ayam. Oh iya. Nah, kalian nggak tahu kan ya? Iya, fun fact ya kawan-kawan, fun fact ini. Nah, dari situ, maka pertanyaannya besar adalah, kami mau tetap melaksanakan atau tidak? Dan yang menarik bagi saya adalah Pak Camat, Pak Lurah, dan kami tetap melaksanakan. Ketika ini sudah menjadi framingnya kita adalah tentang, mungkin orang berpikir kristenisasi, memberi babi dan sebagainya, bahwa orang kalau ketemu beda agama selalu ngomongnya pindah agama loh, itu enggak. Kan itu sudah framing yang tampaknya jadi benar gitu. Nah, lalu tetap kami laksanakan. Kepolisian dan TNI waktu itu menjaga dengan luar biasa. Jam 12 malam itu disiagakan karena katanya sudah ada kelompok tertentu yang akan menggerebek kami. Penjaga yang datang itu sekitar 200, gak nyampe ya kali ya. 200-an lah. Tetapi penjaganya 400 orang. 2 kali lipat. 2 kali lipatnya, tapi ya sudah. Waktu saya, wow, hebat sekali saya bisa menghadirkan sekian banyak polisi dan tentara. Tapi lebih daripada itu, bagi saya, momen itu momen penting untuk menyadarkan kepada orang bahwa
Tidak kok, hubungan antar agama itu bukan soal kristenisasi. Kita mau ketemu, mau kenal. Saya pada waktu itu kenal dengan bapak namanya Pak Nasrullah. Itu seorang kiai yang tugas yang hidupnya itu cuma berapa? Paling nggak sampai sekilo dari gereja. Tapi beliau mengatakan, Romo setiap hari saya lewat dari situ, di samping gereja itu. Tapi ini pertama kali saya datang, masuk ke gereja ini, masuk ke rapat di tempat ini. Dan waktu itu anaknya yang berdoa di situ, yang berdua mendaraskan doa, dan itu pengalaman yang menurut saya momen-momen persaudaraan macam itu meskipun tampaknya tidak berarti tapi bisa jadi menjadi modal besar untuk perasaan nyaman bagi orang-orang yang berbeda, teman-teman yang merasa oh kalau kita ketemu selalu soal pindah agama, enak sekali kok pindah agama kok segampang itu. Menurut saya momen itu momen persaudaraan yang penting untuk kita perjuangkan. Mengajari orang muda untuk tetap sadar persaudaraan itu adalah harta berharga untuk kita. Iya, betul sekali. Karena tadi dari kisahnya Romo Joko ya, bahwa persaudaraan itu bukan hal yang baru ya sebenarnya, khususnya di masyarakat kita gitu. Saya pengen sedikit mengelaborasi tadi dari kisahnya Romo Joko nih, soal tadi kan mendapatkan tantangan seperti bisa dibilang itu ancaman dan teror ya. Ya. Dan dari situ pengamanannya juga dari berbagai lapisan masyarakat juga ya Romo. Nah, bagaimana sih Romo ketika mendapatkan seperti itu? Kemudian Romo Joko kan pasti juga menyadari ya bahwa masyarakat yang dihadapi itu kadang mungkin saya berpendapat terlalu kasar ya kalau kita mengatakan bahwa masyarakat itu abai atau cuek gitu. Karena ada yang bilang kan kalau masyarakat zaman sekarang saja itu memikirkan besok mau makan apa aja itu udah susah, boro-boro mikirin dialog antar agama. Nah, untuk menghadapi skup masyarakat yang seperti ini tuh bagaimana Romo? Bagi saya sekarang saya semakin menyadari bahwa yang memperjuangkan persaudaraan itu saya tidak sendiri. Waktu itu saya sangat dekat dengan teman-teman dari Banser. Ada banyak yang ikut terlibat di dalamnya. Banser ada, tentu karena Bu Sinta adalah mantan ibu negara, beliau ada pas pamres, lalu ada polisi, ada ini dan sebagainya. Dan itu jadi menurut saya di situ saja saya sudah melihat bahwa ada banyak orang yang rindu pada persaudaraan ini. Dan dalam perkembangannya kan juga sekarang ini, akhir-akhir ini kan gerakan-gerakan untuk tetap mempertahankan persaudaraan, gerakan-gerakan untuk tetap memperkenalkan orang muda kepada persaudaraan itu kan semakin besar. Di sini ada Gus Durian, di Gereja Katolik ada tadi komisi hubungan antara agama dan kepercayaan, di Kristen sendiri ada, di Hindu, di Buddha, saya punya teman yang juga bergerak di aras ini. Juga kita punya sekolah-sekolah, sekarang kan banyak kampus-kampus yang memperkenalkan tentang dialog kan. UIN itu ada S3-nya, di UGM tempat saya dulu sekolah juga ada, di Sanata Dharma ada religi budaya. Artinya di satu sisi ini memang positif, artinya orang sadar bahwa ini perlu diajarkan kembali dan ada banyak tempat untuk mengajarkan ini. Artinya kalau ada kampus-kampus kan juga ada lulusannya, dan lulusannya itu kan orang-orang yang nantinya akan bergerak di lintas agama. Bagi saya dalam konteks ini Yogyakarta ini melahirkan banyak orang yang pasti akan menyebar ke banyak tempat. Maka tantangan waktu itu bagi saya bukan membuat saya mundur, bagi saya membuat tantangan bahwa ya memang masih ada hal yang perlu diperjuangkan. Romo Mangun punya konteksnya sendiri. Kita punya konteksnya sendiri. Kata-kata bagus dari Romo Mangun itu gini, yang bisa saya katakan dengan lihat sana ya. Karena beliau mengatakan gini, kalau kamu sedang mengalami permasalahan sulit tentang apapun itu dalam proses menjadi orang yang bergerak dalam lintas agama atau apapun, beliau mengatakan kata-kata ini, jangan didramatisasi. Setiap generasi punya medan juang dan pahlawannya masing-masing. Dulu medan juangnya adalah Orde Baru dengan pahlawannya Gus Dur dan ada Romo Mangun. Zaman sebelumnya adalah tentang penjajahan, ada Soekarno dan Hatta. Zaman ini dengan permasalahannya ada kamu dan saya. Yeah, ini kata-kata yang bikin melting gini.
Gen Z ini cocok banget nih Romo dikasih kata-kata kayak gini. Termasuk saya. Oke, Gen Z ya nih ya? Iya. Oh, enggak lah. Gen Z. Saya masih milenial. Iya, nah kita tadi kan sudah berbincang banyak hal ya Romo. Ya seperti judul podcast kita ya kawan-kawan, podcast teman ngopi. Mari kita ngopi sebentar lagi Romo. Yakin enak ini kopinya. Iya, tapi tadi kata ibu produser tidak boleh menyebutkan merek kawan-kawan. Ya, saya juga penasaran nih Romo. Kira-kira setelah Romo sudah berjuang sekian lama kan ya, apa sih harapan atau ide inovasi dari Romo Djoko ini dengan adanya kolaborasi dari tadi ya berbagai elemen masyarakat termasuk tadi penggerak Gus Durian dan juga tokoh agama, aktivis seperti itu? Menurut saya satu hal yang perlu kita sadari bahwa ini itu perjuangan macam ini tuh perjuangan yang sepanjang zaman ya, akan berjalan terus dan kita memang nggak boleh lelah ya. Satu hal yang bagi saya sendiri agak sulit untuk hari ini adalah tantangan kita adalah menjaga komitmen orang-orang untuk berjuang dalam konteks kayak gini itu kan perjuangan yang tanpa hasil, tanpa kadang-kadang tidak kelihatan, tapi sebenarnya ya kita memang perjuangan harian yang terus-menerus akan kita hadapi. Ya kemampuan untuk menjaga komitmen itu sesuatu yang sulit. Tapi bagi saya kagum dengan Gus Durian ini loh, anak-anak muda yang bisa menjadikan gerakan ini adalah gerakan yang jadi milik gitu loh. Anda berjuang, Anda melakukan, Anda berkorban, tapi merasa ini adalah perjuangan yang hidup. Dan hebatnya Gus Dur itu bisa melahirkan orang-orang seperti Anda yang seperti kita loh. Saya juga masuk Gus Durian ya. Jangan, apa gitu aja kok repot gitu, kan ya. Repot. Bagi saya, kok bisa ya hebatnya itu. Kok bisa ya orang seperti Gus Dur itu melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu di masa lampau, tapi masih bisa mempengaruhi kita sampai dengan hari ini. Nah, semoga kita pun bisa menjadi bagian dari sejarah dunia hari ini. Bolehlah orang melihat Gus Dur di masa lampau, bolehlah orang melihat Romo Mangun di masa lampau, tapi kalau hari ini kita harus melihat pada diri kita sendiri. Karena kalau kita melewatkan kesempatan hari ini, ya besok nggak akan ada sesuatu. Nah, gerakan macam apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan ini? Satu namanya, kalau saya sebut sebagai gerakan kebudayaan. Menyadari bahwa kita memang ada dalam masalah. Dan itu perlu ditanamkan di banyak tempat ya. Kan masalah paling besar dari orang itu apa, Mbak? Menurut jenengan masalah paling besar dalam hidup orang itu apa? Apa ya? Soal kesadaran ya mungkin, Romo. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa kalau konteksnya dalam umat beragama gitu ya, ya itu tadi ya, kadang kita seringkali hidup saja, tapi apalagi kalau misal lingkungan kita terlalu homogen gitu ya. Kalau saya dulu di dalam sebuah buku itu jawabannya sederhana. Masalah paling besar dari manusia itu adalah kalau manusia itu tidak sadar bahwa dirinya bermasalah. Tahu-tahu masalah-masalah itu kayak itu loh, ikan digoreng tapi dalam air itu. Panasnya dari pinggir tapi tahu-tahu kita sudah gitu loh. Udah terbakar. Indonesia ini ada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, tapi kita tenang-tenang saja, tidak berbuat apa-apa. Nah, menyadarkan bahwa ada dalam masalah itu kayak kita teriak kepada ikan itu, lompatlah, berbuatlah sesuatu gitu loh. Nah, demikianlah menurut saya satu strategi kebudayaan dengan menyadari bahwa kita ada dalam masalah. Yang kedua, bahwa perjuangan ini harus diperjuangkan bersama-sama. Ini perjuangan yang bukan milik saya, bukan milik jenengan, tapi milik kita semua. Dan menurut saya kemarin minggu lalu saya baru ikut Gus Durian Lecture di Pontianak bersama Gus Durian, dan itu bagus sekali. Mereka menyadarkan bahwa ya kita perlu bergerak bersama. Kita nggak bisa hanya melihat masa lampau. Kita harus sadar bahwa Indonesia ini adalah rumah perjuangan. Menurut saya rumah bersama itu juga rumah perjuangan. Kita tidak dalam konteks hanya menikmati Indonesia, tapi dalam konteks memperjuangkan Indonesia. Itu yang menurut saya penting. Dua hal ini. Pertama, kesadaran bahwa kita punya masalah. Yang kedua adalah kesadaran bahwa dunia ini rumah bersama untuk diperjuangkan. Indonesia ini rumah bersama untuk diperjuangkan. Yang ketiga, ya
jangan jadi orang yang cengeng lah kalau dalam perjuangan kayak gini ya. Kalau jadi orang yang cengeng habis kita. Iya. Gitu Mbak. Iya, menarik ya kawan-kawan. Nanti mungkin kawan-kawan setelah menonton podcast ini bisa update status ya dengan quotes-quotes tadi, dicatat saja ya. Ya, mungkin untuk sebagai penutup ya, untuk menutup podcast pada hari ini nih, Romo Joko bisa memberikan closing statement gitu untuk membangkitkan gelora hati, gelora hati Gen Z nih terutama ya. Iya, baik teman-teman, menurut saya bukan orang yang sudah melakukan banyak hal. Saya hanya orang yang terlibat di dalam ini perjalanan sejarah saja. Karena saya pastor dan saya tinggal dalam gereja Katolik, saya bekerja dalam sana, dan juga karena saya ditugaskan untuk urusan dialog agama, saya berjuang di sini. Dan bagi kita semua, kita punya tantangan masing-masing dan kita punya perjuangan masing-masing. Tapi lebih daripada itu, jangan lupa memperjuangkan sesuatu untuk Indonesia. Lihat Gus Dur itu sudah mewakafkan. Bahasa Indonesia apa mewakafkan itu? Mewakafkan, mempersembahkan, itu sudah bahasa Indonesia. Mempersembahkan hidupnya untuk Indonesia. Romo Mangun juga sudah mempersembahkan hidupnya untuk Indonesia pada zaman mereka. Saya pikir kita tidak hanya hidup untuk memenuhi keinginan kita, kebutuhan kita, tapi harus mewakafkan sebagian hidup kita untuk Indonesia. Setiap generasi ada medan juang dan tantangannya dan pahlawannya. Setiap generasi ada medan juang dan pahlawannya masing-masing. Masa lalu ada Gus Dur, ada Romo Mangun, hari ini ada kamu dan ada aku. Kata-kata yang luar biasa, Romo. Oke, Romo, terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk kopinya, terima kasih untuk ini. Enggak, ini ada promosinya adalah Gus Dur. Iya, ini Romo Joko menggunakan produk-produk Gus Dur Store ya, kawan-kawan. Nanti bisa kepoin ya. Buat kawan-kawan yang juga penasaran pengen baca buku Romo Joko ya, Gelora Hati Mangunwijaya, bisa cari ya di toko online, marketplace itu banyak, nanti bisa dibeli. Siapa tahu teman-teman juga bisa menjadi the next Romo Joko. The next Romo Mangun, jangan saya. Romo Joko ini sangat rendah hati ya. Rendah diri. Ya, terima kasih banyak Romo. Mohon maaf selama podcast banyak kesalahan dan hal-hal yang tidak berkenan ya Romo. Tapi semoga kopi kita pada sore hari ini bisa melarutkan itu semua. Terima kasih. Semoga Anda punya perjuangan yang baik, kita punya perjuangan yang baik, dan kita akan menyambut Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan sudah stay bersama kami ya di podcast Teman Ngopi. Nantikan kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Ingat pesan Romo Joko tadi, sadari bahwa kita itu memiliki masalah. Kemudian jangan berhenti sampai di situ. Sadari bahwa Indonesia menjadi rumah kita bersama. Saatnya untuk bergerak, berjuang, dan bergandengan tangan bersama. Untuk Indonesia. Iya, untuk Indonesia. Oke, selamat sore kawan-kawan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.